Dan pemirsa, untuk mengenal lebih dekat PT Mora Telematika Indonesia (TBK), tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. IPO PT Mora Telematika Indonesia (TBK), di mana harga saham IPO di Rp396 per saham, kemudian jumlah saham ditawarkan dalam IPO di 2,52 miliar saham, atau setara dengan 10,68% dari modal ditempatkan dan juga disetor penuh. Sementara target perolehan dana IPO ini mencapai Rp1 triliun. Kita beralih ke grafis selanjutnya, jadwal IPO Mora Telindo, di mana masa penawaran umum di 2-4 Agustus 2022, kemudian tanggal penjatahan di 4 Agustus 2022, tanggal distribusi saham secara elektronik di 5 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia di 8 Agustus di 2022. Kemudian untuk alokasi penggunaan dana IPO Mora Telindo dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di mana 85% untuk investasi terhadap backbone dan akses termasuk dengan perangkat dan infrastruktur baik pasif dan aktif serta pengembangan dari data center. 15% modal kerja dan juga kegiatan umum usaha. Nah, itu beberapa grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan IPO dari PT Mora Telematika. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai informasi mengenai IPO PT Mora Telematika Indonesia (TBK), kita akan berbincang bersama dengan Ibu Gina Nofrina Nasution yang merupakan General Manager Investor Relation PT Mora Telematika Indonesia (TBK). Kita akan langsung sapa saja. Ibu Gina, selamat sore, apa kabar, Bu? Selamat sore, baik kabarnya. Terima kasih Ibu Gina sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ini mungkin lagi sibuk-sibuknya nih, Bu, ya? Persiapan dan pelaksanaan IPO. Tentu tahapannya cukup banyak dilalui, pertimbangan juga melalui pemikiran yang cukup matang begitu. Mengawali perbincangan kita, Ibu Gina, sebenarnya apa yang mendasari bagi Mora Telindo mengambil kebijakan untuk melakukan IPO, terutama dalam mencari sumber pendanaan? Kalau kita tahu sumber pendanaan cukup banyak ini, tidak hanya melakukan IPO sampai sejauh ini. Ya. Oke. Mora Telindo sendiri sih sebenarnya berkeyakinan bahwa ini adalah yang menarik, ya. Jadi IPO merupakan salah satu yang menarik untuk Mora Telindo, di mana kalau kita lihat Mora Telindo sebelumnya sudah mendapatkan pendanaan dari obligasi di tahun 2017. Selain itu juga Mora Telindo juga sudah berhasil melakukan berkelanjutan sukuk dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021. Ya, dengan berbagai upaya yang dilakukan, terutama dalam mencari sumber pendanaan ini, kenapa ini jatuh pilihan selanjutnya kepada IPO? Ya, kita ketahui sebelum tadi sudah dijelaskan bahwa kita melakukan tidak hanya melalui IPO, tadi kita sudah melakukan pendanaan, di mana pendanaan waktu obligasi itu kita sudah mendapatkan dana 1 triliun dan juga pada saat sukuk berkelanjutan itu sekitar 2,1 T. Makanya saat ini kita berkeyakinan IPO ini akan menarik dan menjadi salah satu peluang untuk investor ke depannya. Dalam melakukan IPO seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bu Gina, ini bukan hal yang sepele begitu, perlu pertimbangan yang cukup matang. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan rencana ini sehingga tahapan-tahapan jelang melakukan IPO sudah berlanjut sampai sejauh ini? Ya, kita lihat kan memang kita ngelihat kondisi di market seperti apa. Jadi kita tidak mau terburu-buru untuk melakukan IPO. Jadi tahapan-tahapan awalnya kan seperti tadi sudah diungkapkan, dari mulai di 2017 kita melakukan obligasi, berkelanjutan sukuk. Makanya saat ini merupakan momen yang pas. Kami melihat Mora Telindo ini merupakan momen yang pas untuk melakukan IPO atau listing pertama atau saham pertama, pencatatan saham pertama. Jadi mudah-mudahan di tanggal 8 juga berjalan dengan sukses. Baik, kondisi dari perekonomian global untuk saat ini masih dipenuhi tidak kepastian, Ibu Gina. Apakah ini sudah menjadi salah satu pertimbangan begitu momentum ini akan bisa dimanfaatkan oleh Mora Telindo?
Ya, kita lihat memang global sendiri itu sangat fluktuatif sekali ya. Jadi kita lihat IHSG sendiri dalam waktu 1 bulan terakhir juga sangat sangat fluktuatif, di mana juga banyak ketidakpastian seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat kan, kita mencoba untuk di domestik sendiri memang, kita lihat, di Indonesia sendiri domestik kita masih, punya daya beli yang cukup kuat. Lagi pula juga, market kita sendiri itu sudah lebih tinggi dibandingkan foreign, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Moratelindo melihat ini adalah hal yang sangat pas dan menarik saat ini kita untuk melakukan IPO. Baik, untuk mengenal lebih dekat dengan Moratelindo, kita juga ingin tahu lebih detail secara fundamental, Ya. ini perkembangan Moratelindo seperti apa, kemudian perkembangan dari lini bisnis yang dijalankan sampai sejauh ini sudah sampai sejauh mana Ibu Gina? Ya, kalau kita lihat sih, ini perkembangan di Moratelindo itu merupakan jasa infrastruktur telekomunikasi, dan saat ini memiliki jaringan yang cukup luas, yaitu membentang dari Pulau Jawa sampai dengan Papua, dan juga Moratelindo juga sudah punya jaringan backbone utama, di mana memiliki 3 jaringan internasional, itu ke Singapura. Ya. Jadi selain itu kami juga melakukan pengembangan jaringan FTTH retail, itu juga sudah berkembang dan kita akan mengembangkan ke daerah di luar Jawa. Artinya ini kalau dilihat dari sisi sektor, mungkin bisa juga menjadi acuan bagi para investor di pasar modal Indonesia lebih kepada sektor infrastruktur, kemudian subsektornya lebih ke telekomunikasi. Iya, betul sekali. Oke. Di sisi lain selain pengenalan secara fundamental begitu, bagaimana perkembangan dari sisi lini bisnis usaha yang dijalankan sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat kita ada banyak bisnis lini usaha, kita ada 5, yaitu ada tadi seperti udah dijelaskan, backbone utama itu, ataukah jaringan serat optik, dan juga kita ada juga data center, dan juga kita ada retail. Oke, cukup bervariasi perkembangannya mungkin dari ketika baru terbentuk hanya beberapa lini usaha saja dan kemudian sampai saat ini sudah berkembang cukup pesat dan tentu saja dengan usaha yang ada ini memberikan kontribusi yang besar terhadap Moratelindo. Baik Ibu Gina, cukup menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba singgung ini terkait dengan rencana IPO, alokasi dana IPO untuk apa saja. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi ini bagi para investor dan juga pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Bincang Emiten IDX Second Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa masih di IDX Second Closing dan kita masih di segmen Bincang Emiten dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Gina Nofrina Nasution yang merupakan General Manager Investor Relation dari Moratelindo. Ibu Gina, kita lanjutkan kembali sebelum membahas ini tahapan-tahapan IPO yang sudah dilakukan dan perkembangannya sampai sejauh ini sudah sampai mana begitu. Di sisi lain, ketika para investor ingin berpartisipasi ataupun ingin berinvestasi di saham dengan kode Mora begitu. Tentu mereka juga ingin melihat bagaimana perkembangan fundamental terutama dari sisi kinerja dan tampaknya ini juga menjadi bagian pertimbangan biasanya bagi para investor untuk berinvestasi terutama untuk jangka menengah dan untuk jangka panjang. Dan kita ingin tahu bagaimana perkembangan kinerja keuangan Moratelindo sampai sejauh ini. Kalau kita lihat memang revenue di Moratelindo di tahun 2021 itu sebesar 4,1 triliun atau naik sekitar 11% dari periode sebelumnya di tahun 2020 itu sebesar 3,7, dan untuk net profitnya itu sebesar 183 miliar dari sebelumnya, di tahun sebelumnya 182 miliar. Dan kalau kita lihat sih kinerjanya net margin di tahun 2021 ini adalah double digit, sebesar 17,0%. Jadi mungkin kalau dilihat dari sektor industrinya juga memang rata-rata net margin itu kurang lebih double digit, tapi kita berada di rata-rata dari sejenis industri sejenisnya untuk di net margin. Sebenarnya apa yang menopang kinerja dari Moratelindo dengan mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan ini, Ibu Gina? Ya, kalau kita lihat tadi di backbone utama kita, dan tadi kan untuk yang Pulau Sumatera sampai di Papua itu salah satu menjadi penopang
di jaringan yang sangat luas di Moratelindo, itu di serat optiknya. Oke, kita juga ingin tahu ini, ketika melakukan IPO, kemudian dana hasil IPO nantinya akankah untuk melakukan ekspansi sehingga menunjang dari sisi kinerja keuangan ke depannya? Ya, untuk 85% sih seperti kita juga sudah sampaikan, untuk 85% sahamnya itu akan dilaksanakan untuk investasi. Jadi investasi ke depan kita lihat nanti untuk 1 tahun ke depan 85%, dan untuk 15%-nya itu nanti kita akan lakukan untuk OPEX-nya, operasional dari perusahaan Moratelindo itu sendiri. Oke, sebenarnya apa yang diharapkan oleh Moratelindo dengan mendapatkan dana IPO tadi untuk menunjang dari sisi lini bisnisnya? Apakah ini juga akan menopang dari sisi kinerja Moratelindo dengan pertumbuhan 2 digit di beberapa tahun terakhir? Ya, kalau itu memang kalau kita lihat nanti pertumbuhan di tahun ini sih kita hanya memperkirakan pendapatan kita juga berada di single digit, tapi mengalami kenaikan single digit, dan itu juga salah satu kita masih ngelihat itu setara dengan sektor industrinya, bahwa kemungkinan di tahun ini prospek kedepannya kenaikan pendapatan itu di single digit. Tapi untuk di net margin kita lihat memang tahun kemarin itu di double digit, kita berupaya untuk kedepannya di tahun 2022 ini berada di double digit, tapi memang kalau misalnya kita lihat di tahun ini secara sektoral itu masih di single digit. Jadi mungkin kita tidak mau terlalu optimis, tapi kita masih akan berupaya untuk mencapai di situ, tapi target kita hanya memang masih sesuai dengan sektor industrialnya itu di single digit. Oke, di mana perusahaan bertumbuh berturut-turut di 2 digit selama 3 tahun terakhir. Nah, ini juga cukup menarik, Ibu Gina. Kalau kita perhatikan pandemi COVID-19 ini berdampak ke seluruh sektor, banyak dari sektor yang mengalami koreksi begitu. Tapi sepertinya untuk Moratelindo tidak berlaku karena selama 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Apakah memang dari sisi proyek yang dikerjakan, operasional ini dengan adanya pandemi tidak terlalu berdampak signifikan sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat kan memang di saat pandemi itu tidak semua sektor mengalami koreksi ya. Jadi terutama beberapa sektor yang memang mempengaruhi malah ada mendapatkan sentimen positif dari pandemi. Termasuk juga Moratelindo salah satunya mendapatkan sentimen positif, terutama kita lihat tadi di bagian retailnya itu mengalami kenaikan karena memang kan semuanya kan melakukan kegiatan di dalam rumah. Jadi ada data center kita dan juga untuk FTTH itu data center kita cukup besar, jadi cukup kuat menambah klien-klien, juga banyak klien-klien baru dari retail, sehingga itulah salah satunya menjadi sentimen positif dalam 2 tahun, kurun waktu 2 tahun terakhir. Kalau dari sisi proyek tetap berjalan? Proyek berjalan seperti biasa. Masalah pembatasan tidak mempengaruhi dari pelaksanaan proyek, Ibu Gina? Tidak ada masalah batasan sih. Baik. Untuk kedepannya Ibu Gina, untuk lebih meyakinkan bagi para investor ataupun calon investor nih yang akan berinvestasi di Moratelindo, baik memanfaatkan momentum dari IPO ataupun juga pasca melakukan IPO. Kita ingin tahu ini, apa tantangan Moratelindo ke depan, kemudian target-target apa yang akan dicapai? Pastinya sih tantangan ke depan sih memang masih cukup tetap ada ya, terutama di pesaing kita, terus di persaingan di harga, dan juga memang klien-klien memang kita kan harus meningkatkan klien-klien kita terutama di sektor yang retailnya, sehingga tantangan ke depan itu masih banyak pesaing-pesaing. Jadi itu yang harus kita lihat untuk strategi ke depannya. Terakhir Ibu Gina, apa yang mau disampaikan ketika para investor harus berinvestasi kepada Moratelindo ini sebelum dan sesudah melakukan IPO? Hal apa yang mungkin bisa menjadi pandangan bagi para investor kalau Moratelindo dari sisi kinerjanya akan lebih baik ke depannya? Jadi kita berharap sih memang ke depan pertumbuhan juga berjalan dan semuanya juga operasional berjalan dengan baik, dan pastinya setelah mendapatkan dana ini kita juga bisa lebih banyak berinvestasi lagi, sehingga itu dapat menjadi sentimen yang cukup positif, karena kita lihat kan dari 2017 kita mendapatkan dana itu prospeknya kan langsung
langsung terlihat. Jadi kita harap sih untuk para investor ke depannya mungkin nanti kita listing di tanggal 8 Agustus. Jadi mungkin bisa melakukan yuk nabung saham Mora. Oke, baik. PT Mora Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Mora Telindo atau dengan kode saham Mora. Ibu Gina, waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas tadi bisa menjadi referensi ini terutama bagi para investor, pemirsa IDX Channel terkait dengan fundamental, prospek kedepannya dari Mora sehingga memberikan keputusan bagi para investor untuk berinvestasi di saham Mora. Terima kasih sekali lagi Ibu Gina, sehat selalu Ibu. Baik, ada Ibu Gina Nofrina Nasution yang merupakan General Manager Investor Relation dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Audience Closing akan segera kembali dengan review di sepanjang perdagangan hari ini dan tetaplah bersama kami.